Para pemirsa Evarina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang menyebabkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ditetapkan sebagai kekasih Allah adalah wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah gundah gulana, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada diriku. Bila kita kaji dalam sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini adalah hal yang nyata. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar di tanah haram yang tandus, Nabi Ibrahim tidak gundah gulana. Padahal saat itu tanah haram itu tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tidak ada air. Bahkan ada suku yang bernama suku Amalikoh menyatakan cukup kali ini saja datang ke tempat ini. Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meletakkan anak dan istrinya di tanah haram yang tandus tersebut. Ketika sampai di tanah haram, Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangunkan pondok untuk anak dan istrinya. Setelah selesai, Nabi Ibrahim pun naik ke atas kendaraannya. Didatangi oleh istrinya Siti Hajar lalu ditanya, "Wahai suamiku, apakah kau akan meninggalkan kami di sini?" Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak berani menjawab dan tidak berani menoleh kepada istrinya. Lalu istrinya bertanya kembali, "Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Lalu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab iya dan melihat kepada istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kau pergi lanjutkan dakwahmu. Percayakanlah kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu Siti Hajar pun dalam keadaan susah ketika perbendaharaan makan dan minuman tidak ada. Dia pun sibuk melihat antara Safa dan Marwah. Inilah yang menjadi simbol sa'i perjalanan antara Safa dan Marwah. Dilihatnya di Safa ada air, ternyata tidak ada. Dilihatnya di Marwah ada air, dilihatnya datang ke sana ternyata fata morgana, tidak ada air. Setelah capek bolak-balik 7 kali, dia pun duduk di dekat anaknya Ismail. Anaknya Ismail yang sedang menangis pun menghentak-hentakkan kakinya. Ketika kakinya dihentakkan, tiba-tiba muncullah air Zam-Zam. Para pemirsa Evarina TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kata Nabiullah Ibrahim, jangan pernah gundah gulana dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada diri kita. Karena itu, ketika kita dalam menjalani hidup, mau dapat ujian pun kita tetap harus ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah gundah gulana, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada orang yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dia akan sanggup melaluinya. Begitu juga dengan masalah rezeki. Jangan pernah kita galau, jangan pernah kita bingung, jangan pernah kita gusar. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di dunia ini yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekinya. Para pemirsa Evarina TV yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menyebabkan seorang ditetapkan menjadi kekasih Allah adalah wa ma taghadaitu wa ma ta'ashaitu illa ma dhaib. Kata Nabiullah Ibrahim, dia tidak pernah makan siang dan makan malam kecuali dengan tamu. Artinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mengajak orang lain untuk makan bersamanya. Bahkan dijelaskan di dalam beberapa riwayat, hingga dia berjalan 2 mil untuk mencari orang yang ingin makan bersamanya. Gara-gara perbuatannya ini, para malaikat cemburu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menyebabkan para malaikat cemburu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebut-nyebut nama Nabiullah Ibrahim di hadapan para malaikat Allah. Hingga timbullah rasa iri malaikat. Sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah, kok ternyata ada hamba lain yang lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tahu cerita lebih lanjut bagaimana kecemburuan malaikat terhadap Nabiullah Ibrahim? Para pemirsa Evarina TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan cerita tersebut setelah pesan-pesan berikut ini.